Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Murudama dalam tutorial membuat website profesional menggunakan framework CodeIgniter. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan manajemen kontak ya, seperti ini. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk membuat manajemen atau setting ya, setting atau pengaturan dari website. Oke, di sini nanti hasilnya seperti ini ya, setting, linknya index.php/panel kemudian /setting. Oke, untuk setting ini berfungsi untuk melakukan pengaturan di website ya dari sisi user. Di sini kita ada logo header, kemudian title home, deskripsi, keyword, teks kontak, footer. Ya. Kalau di website itu ada di sini. Nah, ini logo. Ini tadi adalah kita cek di sini ya, config. Title home itu untuk title ini, title page-nya. Kemudian deskripsi ini untuk description, keyword untuk keyword website, kemudian teks kontak itu ada di sini. Ya, kemudian di bawah teks kontak. Kemudian untuk footer 2016 ini ada di sini. Ya, di sebelah kiri bawah. Ini settingan yang ada di website kita ya. Jadi langsung saja kita bahas untuk proses setting. Pertama kita akan melakukan editing menu setting ya. Ini masuk ke halaman page, kemudian widget.html. Jadi kita akan membuka halaman panel, kemudian head ya, head. Oke, ini dia linknya. Kita akan mengcopy dari kontak, kita copy di sini, kita paste, kita ganti menjadi setting ya, setting, kita save ya, kita save. Kemudian URL ini kita daftarkan di roots ya. Di roots kita akan mengcopy atau membuat komentar ya. Terlebih dahulu root setting ya, root setting. Nah, kita akan mengcopy dari root link eksternal ya, kita copy di sini, kita paste ya, root setting. Di sini kita ganti menjadi panel setting, panel setting. Kemudian di sini fungsinya juga setting. Oke, untuk setting ya, untuk function setting nanti di sini kita tidak ada untuk menambah data setting ya, karena ini settingnya sudah di setel atau diatur di langsung di tabel. Kita hanya melakukan konfigurasi logo, title, deskripsi, keyword, teks kontak, dan footer ya. Hanya ada beberapa settingan, jadi kita tidak akan membahas proses pembuatan form tambah setting ya. Kita hanya nanti membuat untuk form edit ya, edit settingannya ya. Jadi kalau kita ingin merubah setting, misalkan footer ya, ini kita ubah pengaturannya, seperti ini ya. Oke, untuk tambah setting ini tidak ada, hanya melakukan proses ubah pengaturan. Oke, jadi kita tidak ada untuk setting add ya, tetapi untuk setting
edit ini ada. Nah, setting edit ada. Untuk setting del ini kita del, kita hapus. Nah, jadi hanya 3 root di sini. Yang pertama panel setting, kemudian yang kedua panel setting save, ya, panel setting save, kemudian panel setting edit, ya, kemudian any variable, ya, variabelnya apakah di ID, ya. Oke, ini juga untuk fungsinya, untuk save ini setting, nanti kita buat setting save fungsinya, setting save ini setting edit, ya, setting edit. Oke, kita save ya. Oke, rootnya sudah selesai. Untuk root setting hanya 3 roots, ya, 3 settingan, berbeda dengan roots yang lain, ya. Jadi untuk kontak dan setting ini kita buat berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, pertama kita akan membuat root setting untuk function setting, ya, di controller admin. Jadi kita akan membuat function setting di controller admin. Kita kembali ke controller admin, kita akan membuat function setting mengcopy data dari function kontak, ya, biar cepat. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste, kita ganti menjadi function setting, ya, function setting ini kita ganti menjadi setting, ini juga setting, variabelnya setting this model admin select data kontak, ya, kita ganti menjadi tabel di database kita, yaitu config, ya, config, ya, singkatan dari configuration, ya, atau konfigurasi tabel. Kemudian untuk order by nya ini kita buat order by id underscore config, ya, id underscore config. Kita akan buat di sini ascending, ya, ascending, order by id ascending. Kemudian result array, untuk title-nya kita akan ganti di data array-nya menjadi setting, ya, setting website, ya, setting website. Kemudian user full name ini kita ganti menjadi setting di sini, ini juga setting, ya, setting. Untuk this load view-nya ini juga nanti kita akan membuat halaman setting di panel. Oke, untuk function setting sudah selesai, ya, function setting sudah selesai. Kita akan coba panggil fungsinya di sini, ya, setting ke index.php /panel /setting. Oke, di sini error, ya, karena halaman setting belum ada di panel. Oke, untuk halaman setting kita bisa mengcopy dari halaman yang hampir mirip tadi, halamannya halaman kontak, ya. Oke, jadi kita halaman setting akan kita copy dari halaman kontak, ini dia. Oke, kita akan lihat di sini halaman kontak. Oke, ini kita copy, kita paste, kita rename menjadi setting. Oke, ini dia setting. Ini kita klik setting, sudah tampil, ya, data sudah tampil. Oke, untuk setting kita akan edit di sini kolomnya, kita kecilkan sini menjadi
10 ya, kolom 10. Kemudian title-nya di sini setting website ya, setting website. Oke, untuk iklasnya kita akan gunakan Vagiers ya, Vagiers. Oke, kita refresh. Ini dia setting website. Oke, kemudian untuk data tabelnya di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Nomor, set title, konten, aksi. Oke, nomor, kemudian set title atau setting title, konten, aksi. Oke, tanggal kirim dan aksi yang ini kita del ya, kita del. Jadi kita oke, kita del. Kita ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Oke, ini kita hapus. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, seperti ini. Ya, ini juga masih belum sempurna ya tampilannya. Kita akan edit di sini di controller. Di sini fungsinya bernama setting ya, jadi untuk halaman setting ini kita ganti menjadi setting as variable c s misalkan ya, variable s. Kemudian ini variable s title, kemudian konten. Nah, ini berarti title, di bawahnya variable s konten. Kita save. Oke, kita refresh ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Untuk aksinya di sini kita bukan hapus ya, bukan hapus, tetapi kita akan menggunakan nanti ubah pengaturan ya, ubah pengaturan. Oke, jadi ini masih variable c. Kita edit di sini variable s, kemudian primary key nya adalah id config ya. Ini dia id underscore config, id underscore config. Kita save. Oke, kita refresh ya. Nanti tampilan akan kembali normal di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk tabelnya kita lebarkan di sini 11. Kemudian teksnya kita ganti ya menjadi ubah pengaturan. Ini kita ganti menjadi gears. Oke. Oke, ini dia ubah pengaturan. Oke, di sini
terlalu panjang ya teksnya, kita akan menggunakan karakter limiter untuk konten. Untuk konten akan kita batasi karakter yang tampil di sini. Jadi di sini kita buat karakter underscore limiter ya, karakter limiter buka kurung, kemudian di sini koma 45 tutup kurung ya. Untuk konten kita akan batasi menggunakan karakter limiter. Kita save, kita refresh ya. Oops, di sini jadi error. Setting website tidak bisa mendefinisikan function karakter limiter. Setting 33. Oh ya, di sini ya, di controller, di settingnya kita belum. Di sini kita menggunakan karakter limiter, tetapi di sini helpernya belum kita definisikan. Jadi kita akan mendefinisikan helper di sini ya, this load kemudian helper ya, helperan di sini kita gunakan helper text ya. Ini helper text. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya, terutama untuk function artikel ya, untuk membatasi slot ya, di slot helper text. Ini bisa kita lihat juga di user get codec meter. Oke, sudah kita definisikan, baru di view-nya kita gunakan karakter limiter ataupun word limiter ya. Oke, ini kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Ini 45 ya, 45 karakter. Kalau di sini kita edit menjadi misalkan 55, save. Oke, ini akan lebih panjang lagi ya karakter yang tampil. Nah, seperti ini. Oke, ini kita ganti 50. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Jadi settingan di sini untuk karakter limiternya kita buat 50. Oke, ini sudah selesai untuk view-nya, setting website. Aksinya ubah pengaturan ya. Ini kita aksinya masih panel kontak del ya. Nah, ini akan kita edit nanti untuk linknya. Kita buka lagi untuk setting. Berarti untuk ubah pengaturan ini linknya adalah langsung ke ref ya, on kliknya ini kita del. Nah, seperti ini ya, ref kemudian base URL index.php panel, ini kita ganti menjadi setting ya, setting kemudian edit ya, panel setting edit, panel setting edit, panel setting edit, kemudian variable s id config ya, ini id config. Oke, kita save, kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini ya, edit 8. Kalau ini 1 ya, ini id config-nya 1. Kalau untuk deskripsinya ini id config-nya 3 ya, panel setting edit, panel setting edit ini adalah ini untuk menampilkan id config-nya. Oke, ini sudah berhasil ya untuk ubah pengaturan ya, linknya sudah berhasil. Tetapi untuk
aksinya ini masih not found ya. Kenapa? Karena panel setting edit ini dia, kita belum membuat function setting edit di controller ya, kita belum membuat panel setting edit ya, ataupun function setting edit. Oke, jadi kita akan membuat function setting edit di controller. Untuk function setting edit kita bisa mengcopy dari link external edit ya. Ini kita copy, oke, di sini kita paste, kita ganti menjadi setting. Oke, ini kita copy ya, setting edit kode sama dengan 0. Oke, kemudian variabel penampung link, oke, penampung data setting ya, variabel penampung data setting. Ini data konten ya, data konten this model admin. Oke, ini get link eksternal ya, kita cek di model kita sudah atau belum membuat untuk pengaturan setting ya, function untuk setting. Kita cek di sini get menu, get album, get article, get pick, dosen, belum ada ya. Nah, kita akan membuat function baru di model ya. Functionnya nanti function ini berfungsi untuk mengambil data konfigurasi tabel config ya. Oke, jadi kita bisa mengcopy functionnya dari function get download bisa ya, get download. Ini kita copy, kemudian enter, kita paste ya, get download. Nah, nama functionnya nanti kita buat misalkan get config ya, function get config, kemudian where sama dengan kosong, kemudian return this db query select from table config ya, select bintang from config, kemudian kita panggil variable where nya. Oke, kita save. Kemudian function get config ini kita copy ya, kita panggil di controller di sini ya, data content this model admin get config where. Di sini bukan ID tetapi primary key-nya adalah id underscore config ya, di tabel config id underscore config. Jadi di sini kita tambahkan id underscore config ya, where id config sama dengan kode ya. Kode ini nanti akan ada di form untuk mengedit konfigurasi website. Oke, kemudian untuk data array-nya, title-nya di sini kita edit menjadi edit atau edit setting ya, edit setting website. Oke, seperti ini, edit setting website. Kemudian usernya full name ya, kemudian kodenya bukan ID ya, tapi primary key-nya yaitu ID config ya. Kemudian nama link kita ganti menjadi
kita lihat di sini title dan konten ya, title dan konten. Di sini kita ganti menjadi title. Title sudah ada di atas ya. Oke, ini kita ganti menjadi judul. Judul, data konten, title. Ya, ini judul, nama arraynya, data kontennya tetap title yang di sini. Ya, di sini kita buat title tidak bisa karena sudah ada di atas ya. Untuk pengaturan judul untuk title di browsernya. Oke, judul, kemudian konten. Ya, konten di sini. Oke, kita save. Oke, untuk statusnya ini kita del ya. Kenapa? Karena untuk setting edit ini otomatis dia statusnya cuma satu, yaitu edit. Kalau untuk pengaturan yang lain, untuk testimoni, kontak, testimoni, kemudian dosen, itu dia ada form tambah dan form edit. Tetapi untuk setting state-nya tidak ada, karena state-nya sudah pasti edit. Karena untuk form tambah itu tidak ada ya. Oke, jadi untuk data kontennya title, user, kode, judul, dan konten ya. Ini judul dan konten dari tabel ya. Kalau ini kan pengaturan title, user, dan primary key ya, id config. Oke, ini untuk function setting edit ya, sudah belum selesai di sini ya. Di sini untuk formnya kita akan memanggil form nanti setting underscore form ya, setting underscore form. Kita save. Nah, kita refresh ya. Oke, kita refresh, nanti errornya berubah menjadi setting form belum ada di panel ya, halaman setting form. Oke, untuk halaman setting form nanti kita akan membuat seperti seperti ini ya. Nah, kita bisa mengcopy dari template ya. Dari template kita copy, kita paste, kita rename menjadi setting form, enter. Oke, setting form sudah ada. Ini kalau kita refresh akan ditampilkan template. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita edit untuk kolomnya. Di sini kita ganti menjadi 8 ya. Kemudian box title-nya kita tidak menggunakan logika if ya, karena hanya satu di sini, yaitu cuma ubah pengaturan ya untuk title-nya. Jadi kita ganti menjadi ubah pengaturan website ya, ubah pengaturan website. Oke, seperti ini, ubah pengaturan website. Untuk ikonnya kita akan ganti menjadi gear ya, gears ya, gears. Nah, seperti ini dia. Oke, sekarang kita buat formnya di sini ya. Kita buat form untuk menampung data edit ya. Jadi di sini kita ganti menjadi form seperti ini
ya. Untuk formnya di sini kita buat yang pertama form action, kemudian encrypt type-nya multipart form data, metodenya post, ya, post seperti ini. Oke, untuk actionnya kita di sini menggunakan script PHP, ya, echo base URL, ya. Kemudian di sini index.php / panel / kita cek di root, ya, panel setting save, ya, setting kemudian save. Oke, ini untuk form actionnya. Oke, ini kita refresh. Oke, seperti ini. Kemudian untuk objeknya, ya, seperti ini, dua, ya, judul dan pengaturan saat ini. Nah, ini dua text field. Kita akan biar gampang, kita akan mengcopy dari misalkan testimoni, ya, testimoni form. Kita buka menggunakan editor. Ini dia testimoni form. Kita akan copy div class form group, ya, sampai form group penutup. Kita copy, kemudian di setting formnya di sini kita enter, kita paste. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita ganti untuk labelnya pengaturan. Oke, untuk input tab-nya, ya, hidden. Di sini kita tidak perlu state. Kenapa? Karena di sini tidak kita definisikan state-nya, statusnya, ya, karena otomatis statusnya pasti edit, karena kita hanya ada form edit, ya. Tetapi untuk kode tetap kita definisikan untuk menampung data ID config primary key-nya. Jadi ini untuk input tab hidden, name state ini kita del, ya. Tetapi untuk hidden kode ini kita biarkan, ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk ikhlasnya kita ganti, ya, menjadi gears, ya, seperti ini. Kemudian input tab-nya text, name-nya ini kita ganti menjadi yang ada di controller, yaitu judul, ya, judul, kemudian konten. Ini judul, ya, judul, ya, judul. Lihatnya di sini judul, ya. Kalau title ini yang ada di tabel, ya. Jadi ini dia judul. Kemudian value-nya juga otomatis judul, ya. Placeholder ini kita hilangkan, karena ini untuk, kalau placeholder kan ini untuk form tambah data, ya. Kalau edit otomatis tidak ada placeholder, yang ada value, ya. Oke, kita save. Nah, kita refresh, ya, kita refresh. Oke, sudah masuk sih logo header, ya. Kalau kita pilih misalkan deskripsi. Oke, kemudian untuk pengaturan saat ini, ya, ini pengaturan atau nama pengaturan, ya. Nama pengaturan. Oke, untuk pengaturan saat ini kita akan mengcopy dari div class form group yang pertama. Kita copy. Oke, di sini kita paste.
Ini kita ganti labelnya pengaturan aktif, ya, pengaturan aktif. Kemudian input tab hiddennya ini kita hapus karena sudah ada di atas, ya. Oke, pengaturan aktif. Ini input tabnya teks, name-nya bukan judul tapi konten, ya, konten. Ini juga value-nya konten. Oke, kita save. Oke, ini untuk input tab yang kedua, ya. Kita refresh. Nah, sudah masuk, ya, kontennya sudah masuk. Oke, ini kita ubah ya menjadi gear. Ini juga gear. Nah, ini dia. Ini gears, ya, ini gear. Oke, kemudian buttonnya kita akan copy dari sini, buttonnya, ya, button ke button kita copy. Nah, di sini kita paste. Tinggal kita ganti di sini untuk statusnya. Nah, ini, oh ya, di sini kita tidak perlu untuk state, ya. Kita langsung aja di sini, ini kita hapus, kita del. Kemudian di sini langsung kita ketikkan teksnya, ya, button ke button. Kemudian kita ubah teksnya menjadi update pengaturan, ya, update pengaturan. Save. Ya, ini untuk teksnya, ya. Jadi button tanpa logika if untuk membaca state. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah berubah, ya. Oke, setting edit, setting form. Oke, ini kalau kita klik not found, ya, karena setting save belum kita buat functionnya. Nah, tapi untuk form ini sudah selesai, ya, sudah selesai. Setting edit juga sudah selesai. Setting form sudah selesai. Di sini sudah ada untuk panel setting save, ya. Ya, panel setting save, ini dia. Panel setting save. Tetapi untuk function setting save belum ada di controller admin. Jadi ini kalau kita klik masih not found, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat function yang ini, function setting save. Jadi controller underscore admin. Oke, untuk function setting save kita bisa mengcopy dari testimoni save, ya. Atau dari link external save, ya, sama. Jadi kita blok link external save sampai sini, kita copy. Nah, di sini kita paste, kita ganti menjadi setting save, ya, setting save sesuai yang ada di roots setting save. Oke, setting save untuk kiriman formnya ini kode, ya, kode ini dia, kode, kemudian judul dan konten, ya. Jadi sini kita buat judul, ini juga judul, ini dari form, ya, form setting form, ya. Kemudian setelah judul konten. Nah, ini juga input post konten. Untuk URL ini kita del. Jadi cuma 3, ya, untuk setting save nya, kode,
kemudian judul, kemudian konten ya. Untuk data array-nya ini otomatis if state new ini nggak ada, kita del langsung ke data array. Kini kita rapikan. Oke, ini bukan nama link ya, tetapi apa tadi di sini kita buat sebelumnya judul ya, judul, ini juga judul, ini konten, ini juga konten. Oke, judul dan konten. Kemudian this model admin insert data ya. Iya, insert data karena ini save ya. Sorry. Ini update ya. Kita tidak ada insert ya. Update berarti di sini kita ganti menjadi update. Update. Update ini kita ganti menjadi tabelnya ya, tabel config data, kemudian set session, set flash data, save, kita buat save setting, kemudian isinya sukses, setting berhasil di update. Ya, setting berhasil diupdate. Panelnya setting. Oke, panel setting otomatis ini else yang ini kita del ya. Else yang ini kita del. Nah, seperti ini. Kita save. Jadi untuk setting save kita hanya membuat untuk update, untuk insertnya kita del ya. Di sini untuk update, untuk kode ini tidak perlu kita masukkan ID-nya ya, hanya judul dan konten. Kenapa? Karena di sini untuk ID dia tidak akan berubah ya, tidak perlu kita edit ya, tidak akan berubah di ID-nya. Jadi tidak kita masukkan di data array karena ini adalah update. Kalau insert kita masukkan ID-nya ya. Oke, hasilnya ini untuk update, ini untuk flash data, redirect, ini else nya, ini if nya, ini else nya. Oke, kita tes ya. Kita tes di sini setting. Kita akan mencoba untuk merubah footer ya. Footer kita ubah pengaturan. Oke, nama pengaturan footer. Yang aktif sekarang paragraf copyright 2016 Universitas Syakuala Awrek Reserve ya. Ini kita ganti misalkan 2020 ya. Kemudian kita update pengaturan. Error di sini. Model update. Oh ya, di sini bukan update ya, update data. Terhapus ya, update data, save. Ini dia update data di model. Nah, ini dia update data, bukan update. Kita ulang lagi di sini, kita back ya, kita ganti menjadi setting,
footernya kita ubah pengaturan, kita ganti menjadi 2050 misalkan ya, 2050. Update pengaturan. Error lagi di sini, kita cek update config set judul sambungan footer konten model admin 62. Oke, kemudian di atasnya non kolom judul. Di sini title ya. Oke, kita cek di sini. Update data. Judul. Oh, di sini title ya. Title, coba kita save. Kita setting 2016, kita ubah 2030. Update pengaturan. Error lagi di sini. Title, kemudian ini update data ya, otomatis di sini ada, kita panggil array ya, array, kemudian id config, variabel kode, array id config variabel kode. Oke, kita tes lagi. Setting, ini masih 2016, ubah pengaturan 2018. Oke, update pengaturan. Error di sini. Non kolom judul infill list. Config set judul sama dengan null. Konten sama dengan judul ya. Oh, ini kebalik ya. Ini seharusnya di sini title. Ini title yang ada di database, di tabel. Ini dia title. Nah, di sini baru judul ya. Ini yang ada di table, ini yang ada di form, judul. Nah, kita kebalik tadi ya, di sini berarti judul. Save ya, title, judul. Kita tes ya, setting. Ini footer 2016, kita ubah pengaturan. Nah, itu misalkan 2019 ya, 2019, update pengaturan. Nah, ini baru berhasil ya, 2019. Oke, untuk flash data yang belum ya, di sini sudah ada flash data save setting, tapi di sini belum ada. Kita tampil, di sini masih save kontak. Kita ganti di sini untuk settingnya menjadi save setting ya, save setting di setting.php. Kita save. Oke, kita coba lagi di sini. Misalkan ini kita ubah menjadi 2016 lagi
ya, update pengaturan. Nah, sukses, setting berhasil di update. Oke, berhasil ya, untuk ubah pengaturan sudah berhasil. Ini scriptnya seperti ini ya. Pertama di root, ini dia. Kemudian di controller, ini function setting, ini function setting edit, ini function setting save ya. Di setting save hanya update, tidak ada insert. Oke. Sudah berhasil ya. Sekian video kita. Kita nanti lanjut untuk sebelum logout kita akan membahas profil ya. Kita akan membuat manajemen profil. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.